Selamat siang, kami dari kelompok 9. Pada video kali ini kami akan melakukan simulasi perakitan komponen komputer dan menjelaskan troubleshooting saat merakit komputer. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya Marvel Gabriel. Maya Sona. Saya Duki. Yang pertama adalah power supply. Oke. Mulai tadi ke atas tuh. Iya. Baru kita masukkan power supply squeeze. Oke. Langkah selanjutnya motherboard. Lama-lama ya. Kita rapikan ya. Setelah rapi kita cetekkan. Oke, yang kedua RAM. Kita rapikan lagi. Sini aja lah yang masih di bawah aja. Oke, kita cetekkan kembali. Oke, lanjut selanjutnya CPU. Kita rapikan. Baru kita kunci. Lalu kita taruh thermal comfort. Langkah selanjutnya taruh headset. Kita tekan kabel lagi. Baru kita invert motherboard. Selanjutnya kita rapikan. Langkah terakhir taruh stroke-nya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan merakit adapter card. Ini kita pasang NIC-nya. Kita pasang baut NIC-nya. Kita pasang wireless NIC. Kita pasang bautnya. Kita pasang video adapter. Dipasang bautnya. Oke, selanjutnya ada internal drive. Oke, di sini ada hard disk drive atau HDD. Kita sesuaikan. Namanya aja. Oke, kita pasang bautnya. Tapi terserah. Oke, selesai. Lanjut. Langkah pertama, masukkan optical drive ke
Titik kuning itu garis bawah. Iya gampang. Ke sini. Kan bingung cara membaca kata begini sepanjang. Lalu ketika udah pas, masukkan. Selanjutnya masukkan optical drive screws atau baut-bautnya. Lalu masukkan floppy drive. Setelah itu cocokkan ke lubang tersebut. Setelah masuk floppy drive, masukkan floppy drive screws atau bautnya. Lalu di sini ada patah kabel, masukkan ke tempatnya tersebut. Selanjutnya floppy kabel, masukkan ke lubangnya. Nah, dipaskan ya teman-teman. Selanjutnya ada SATA kabel, kita masukkan juga ke tempatnya masing-masing. Sini ada kabel, kita masukkan terlebih dahulu. Coba kita berhentikan dulu, kita suara. Yang ini. Nanti di kan bisa Iya bisa pakai cap kan. masih sedikit masih ini pasti masih kencang suara kita. Mau ngapain bang? Cek mobil. Itu kok cuma aspal kan? Beda lah. Jam aspal. Aspal itu kan jatuh. Misalnya kalau gabut buat ya cuma aspal. Orang di mana-mana orang bawa kereta itu wajib. Sepertinya sudah nih. Lalu bagaimana? Udah. Udah tersambung semua. Udah kayaknya udah itu. Udah. Belum cowok. Udah. Terima kasih. Baru kita masuk ke bagian external cables. Masih rekam nih kan? Pertama kita pasang case panel. Setelah terpasang kita masukkan bautnya. Lalu pasangkan kabel monitor. Ada animasi kan tadi kan kalau kita
Setelah dipasang, diputar. Baru selanjutnya kabel keyboard. Lanjut ke kabel mouse. Selanjutnya kabel USB. Selanjutnya kita pasangkan kabel internet. Sesuaikan pada tempatnya. Selanjutnya pasang wireless antena. Setelah terpasang, barulah yang terakhir kita pasang power cord. Oke, selesai. Ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan arti bunyi bip pada komputer. Umumnya suara bip ini menandakan sebuah masalah yang sedang terjadi pada sistem komputer maupun masalah pada hardware. Jika terdapat bunyi bip satu kali, indikasi RAM atau memori rusak dan tidak terpasang dengan benar. Jika bunyi bip dua kali, RAM bermasalah pada memori parity error inverse. Dan jika bunyi bip tiga kali, indikasi pada RAM bermasalah pada memori read atau write yang error. Jika bunyi bip 4 kali, motherboard bermasalah, motherboard timer tidak berfungsi dan kemungkinan perlu diganti. Jika bunyi bip 5 kali, prosesor bermasalah dan perlu diganti. Dan jika bip 6 kali, biasanya menunjukkan keyboard yang rusak atau tidak terpasang dengan benar. Ketika bunyi bip 7 kali, indikasi prosesor terjadi bermasalah dan perlu diganti. Ketika bunyi bip 8 kali, graphic card rusak atau tidak terpasang dengan benar pada slot. Ketika bunyi bip 9 kali, bermasalah ROM SCSI error. Perlu mengganti skip cache, BIOS atau motherboard. Jika bunyi bip 10 kali, bermasalah CMOS. Shutdown read write error. Kemungkinan perlu penggantian motherboard. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih.